Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat. Amin. Oke, kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya proses pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Al-hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, terima kasih. Langsung saja. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Pasti kalian semua sudah mengetahui makna malaikat ya, karena ini kalian sudah kelas 7 ya, mungkin kalian dulu pernah mempelajari. Jadi makna beriman kepada malaikat, kita mengambil dari pengertiannya dulu. Yang pertama, pengertian dari malaikat itu sendiri. Jadi malaikat adalah makhluk, yaitu makhluk Allah yang tidak kita ketahui. Artinya kalau malaikat itu kan gaib ya anak-anak, jadi kita tidak tahu bentuk dan rupanya. Malaikat itu juga diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat itu kita tidak bisa melihatnya karena itu termasuk yang gaib. Dan makna beriman kepada malaikat Allah itu juga termasuk dari rukun iman. Itu merupakan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Ini adalah kita wajib sebagai seorang Islam untuk mengimani mengimani makhluk-makhluk Allah seperti malaikat ini contohnya. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, dan malaikat ini mempunyai diutus oleh Allah untuk mengurusi berbagai macam urusan. Jadi malaikat itu mempunyai beberapa tugas yang membedakan kita dan malaikat itu sama-sama makhluknya Allah. Cuman bisa dibedakan. Kalau malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, kalau manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, manusia itu memiliki hawa nafsu, tapi kalau malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Terus perbedaannya lagi, malaikat itu tidak makan anak-anak dan tidak minum, tetapi kalau manusia membutuhkan makanan dan minuman. Dan juga kalau malaikat itu yang pasti selalu patuh kepada perintah Allah, tapi kalau manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka terhadap perintah Allah. Terus kalau malaikat itu gaib, kalau kita manusia itu dapat dilihat. Itu adalah beberapa contoh dari perbedaan antara manusia dan malaikat. Kita akan melanjutkan tentang lafaz yang menjelaskan tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Jadi yang menjelaskan tentang makna malaikat kepada Allah dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu layastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
Jadi dijelaskan bahwa meskipun kita tidak pernah tidak pernah menemui malaikat, tetapi kita wajib untuk mengimani kepada para malaikat. Maksudnya mengimani, kita harus percaya bahwa keberadaan malaikat itu ada. Di dalam Al-Quran itu tidak menjelaskan berapa detail jumlah malaikat, tetapi ada penjelasan melalui hadis dari riwayat Bukhairah dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, beliau ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mun. Nah, di situ itu ada 7.000 malaikat anak-anak. Dari riwayat penjelasan hadis tersebut menjelaskan bahwa malaikat itu jumlahnya ada banyak. Namun ada beberapa malaikat juga yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang sering kita jumpai, yaitu malaikat yang sering kita jumpai, maksudnya bukan kita jumpai, yang perlu kita ketahui, yang wajib kita ketahui ada 10. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, kalian anak-anak apakah masih ingat tugas para malaikat dari 10 malaikat? Kalau kalian lupa, kita ulangi sedikit demi sedikit. Jadi pertama, malaikat Jibril itu tugasnya adalah tugasnya itu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nama dari malaikat Jibril Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin, dan Namus itu. Yang selanjutnya malaikat Mikail. Mikail itu tugasnya yaitu mengatur awan, mengatur hujan, dan juga yang sering kita ketahui yaitu membagikan rezeki kepada manusia, kepada makhluknya Allah. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, yaitu meniup sangkakala atau terompet pada saat nanti di hari kiamat, hingga saat hari bangkit di padang mahsyar. Selanjutnya yang keempat, malaikat Izrail. Tugasnya malaikat Izrail adalah mencabut nyawa seluruh makhluk. Semua makhluk hidup Allah ya, baik itu manusia, jin, dan setan, iblis, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu malaikat mungkar. Kalau malaikat mungkar itu nanti akan menanyai kita saat kita berada di alam kubur anak-anak. Yang menanyai siapa nama marrobuka gitu. Siapa nama Tuhanmu? Man nabiuka? Siapa nama nabimu gitu. Dan juga yang ke-6 yaitu malaikat nakir, sama yang menanyai di alam kubur saat kita meninggal. Yang ke-7 rokib. Tugasnya yaitu mencatat amal-amal kita yang baik, mulai dari kita balik anak-anak sampai kita meninggal. Itu yang mencatat malaikat rokib. Selanjutnya yang ke-8 atid, itu ya juga yang mencatat amal, tapi yang amal keburukan. Jadi sama halnya kayak malaikat rokib, juga yang atid itu mencatat
mulai dari kita balik sampai kita meninggal. Itu yang mencatat amal kejelekan kita. Seperti contoh ya, belum Ibu contohkan yang baik. Jadi yang ketujuh tadi malaikat malaikat rokib ya, itu mencatat perbuatan yang baik. Semisal nih kayak kita berbuat baik kepada manusia, kita taat kepada Allah, menjauhi larangannya, terus kita tidak kita selalu berbakti kepada kedua orang tua, kepada guru, dan sopan kepada orang yang lebih tua. Itu adalah contoh dari perbuatan baik, dan masih banyak lagi. Itu yang mencatat amal nanti malaikat rokib. Selanjutnya malaikat atid yang mencatat tentang keburukan-keburukan seperti kita berbohong, kita durhaka kepada orang tua, kita mencuri, terus banyak lagi dah pokoknya perbuatan yang jelek ya. Semoga kita selalu dihindarkan dari perbuatan yang jelek, amin. Yang selanjutnya malaikat yang ke-9 Ridwan. Malik ya, Malik. Jadi malaikat Malik ini sebagai bertugas nanti saat di akhir, yaitu tentang menjaga di neraka. Nah, jadi kalau kita berada di neraka, nanti kita akan bertemu dengan malaikat Malik katanya itu ya, anak-anak. Malaikat Malik katanya bu guru. Kalau malaikat Malik itu katanya menyeramkan karena keberadaannya ada di neraka. Selanjutnya yang ke-10 malaikat Ridwan. Nah, ini malaikat yang berjaga di surga. Jadi kalau kita di surga, nanti kita akan ketemu dengan malaikat Ridwan. Semoga kita bisa mengambil semoga kita dalam proses pembelajaran tentang makna beriman kepada malaikat, kita semoga menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu Guru sampaikan. Nanti akan kita lanjut sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Saya akhiri apabila ada salah kata atau kurang sopan atau tutur kata yang kurang lengkap atau yang masih kurang lancar, mohon dimaafkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.